pagi. Tentunya kita semua ada dalam keadaan baik. Salam kasih dari saya. Kiranya berkat Tuhan selalu memberkati dan menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan pagi LCD Ministry. Mari bersama dengan saya kita siapkan hati, pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sesaat kita bersaat teduh dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Kami berterima kasih karena kasih anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam. Terima kasih untuk kami boleh bangun di pagi hari menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan yang masih Kau anugerahkan bagi kami pada hari ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami mau datang kepadamu mempersembahkan hidup kami. Kami mau mendengar suaramu yang akan menuntun dan membimbing kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Bapa melalui hamba-Mu. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry. Ayat firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul merespon panggilan Tuhan, yang diambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang ke-10 yang berkata begini. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Saudara yang terkasih, tentunya kita tidak asing lagi dengan cerita Samuel ini. Bahkan cerita ini kerap kali kita dengar semasa kita masih kanak-kanak, semasa kita masih sekolah minggu. Dan Samuel jadi pelayan Tuhan saat dia masih muda. Menurut kisah ini, Samuel kira-kira berumur sekitar 12 tahun. Samuel ini adalah anak pertama dari Elkana dan Hana. Dia masih keturunan Lewi yang tinggal di daerah Efraim. Samuel merupakan anak jawaban dari doa Hana, sehingga Hana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani Tuhan di Silo di bawah pengawasan Imam Eli. Tugas Samuel pada waktu itu adalah menjaga tabut Allah dan memelihara lampu bait Allah. Dia mengisinya dengan minyak setiap sore agar lampu itu tetap menyala sepanjang malam. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, menurut cerita Alkitab, pada waktu malam hari Samuel mendengar suatu suara yang memanggil namanya. Lalu dalam ketidakpengertiannya dia bangun dan mendatangi Nabi Eli. Itu terjadi 3 kali. Samuel mendatangi Eli untuk bertanya, dan kemudian Eli sadar bahwa itu adalah suara Tuhan. Dan kemudian Eli membimbingnya, jika suara itu datang lagi, jawablah, berbicaralah, hamba-Mu ini mendengar. Samuel kemudian merespon dengan baik panggilan Tuhan di masa mudanya sampai kemudian dia menggantikan Nabi Eli. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara pernah mendengar suara Tuhan memanggilmu seperti suara yang berbisik dan menyuruh saudara menggerakkan dan untuk kita melakukan sesuatu? Dan ketika saudara mendengar suara itu, bagaimana respon kita? Apakah ketika kita mendengar suara itu memanggil dan menyuruh kita, apakah kita akan bingung atau kita takut, bahkan mungkin kita akan lari ketika mendengar ada suatu suara seperti bisikan yang datang kepada kita? Mungkin kita juga akan bertanya, suara apa ini? Jangan-jangan itu suara hantu. Saudara yang terkasih, sebelum kita lanjut pada ayat pokok yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ingin bersaksi sedikit. Saya ingat bahwa di umur yang sama ketika saya pada waktu itu duduk di bangku kelas 1 SMP, suatu siang saya seperti mendengar suara yang berkata begini, ambil Alkitab itu, baca dan renungkan, aku akan menuntunmu. Saya masih ingat waktu itu dan saya langsung mengambil Alkitab dan membacanya. Kemudian pada besok paginya seperti biasa saya berangkat ke sekolah pagi dan saya masuk ke dalam kelas.
meletakkan tas saya dan siap-siap untuk mengikuti ibadah. Pada waktu itu ketika saya sekolah di salah satu SMP negeri di Kota Dingin, Tomohon, pada waktu itu setiap minggu kami mengadakan ibadah dan siswa dari kelas 1, 2, 3 harus berkumpul di lapangan. Saudara yang terkasih, ketika saya keluar dari pintu, seorang guru menghampiri saya dan dia berkata kepada saya, "Kamu akan memimpin ibadah." Saya bingung pada waktu itu, kenapa wali kelas itu menyuruh saya, memanggil saya untuk memimpin ibadah. Karena pada waktu itu saya merasa saya ini masih baru, seorang murid yang baru sekitar 2 bulan saya bersekolah di situ, saudaraku. Dan jujur, saudara, saya gemetar ketika saya ditunjuk untuk melayani Tuhan. Tapi walaupun saya agak gemetar, anehnya saya sama sekali nggak menolak. Saya tetap melangkah. Dan pada waktu itu kali pertama saya berdiri di antara banyaknya siswa yang hadir untuk membawakan renungan. Biasanya pada waktu itu ada 3 orang yang akan memimpin ibadah, tapi pada waktu itu hanya saya sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa dan sampai hari ini saya masih ingat. Saudara yang terkasih, dan akhirnya karena penyertaan Tuhan, saya mampu memberitakan firman. Dan setelah itu lewat, saya baru menyadari bahwa saya ternyata mendengar suara Tuhan yang ngomong ke saya. Dan dari situlah awal mula saya memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Saya sangat senang meskipun hanya disuruh berdoa atau hanya disuruh nyanyi, yang penting saya bisa melayani Tuhan. Saudara, beberapa kali juga Tuhan ngomong ke saya dalam pelayanan. Tuhan ngomong ke saya ketika saya akan membawakan firman. Tuhan selalu bilang begini, "Siapkan dirimu, beritakan firman, kamu akan melayani." Dan ada beberapa waktu ketika saya duduk-duduk membaca firman Tuhan, dia berkata bahwa kamu akan melayani di gereja ini, kamu akan melayani di sini. Saudara, dari waktu ke waktu ketika saya merenungkan, ternyata inilah suara Tuhan yang menuntun saya untuk saya melakukan atau untuk saya melayani Dia. Saudara, mungkin ada di antara saudara-saudara yang pernah mengalami pengalaman seperti saya, pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Atau mungkin pengalaman kita berbeda-beda menurut panggilan dan rencana Tuhan. Namun yang jelas, dari pengalaman-pengalaman, dari panggilan-panggilan Tuhan, suara Tuhan, Tuhan ingin respon saat Dia memanggil kita. Saudara, Samuel merespon panggilan Tuhan dengan penuh ketaatan. Dia bangun meskipun dia belum mengerti, tapi dia tetap bangun dan menghampiri Nabi Eli. Tuhan memanggil Samuel untuk Tuhan mau menyampaikan nubuat tentang kejatuhan keluarga Eli. Saudara, itu bukan kabar baik bagi Imam Eli, tapi karena itu perkataan Tuhan yang harus disampaikan, maka Samuel terpaksa menyampaikan, dan puji Tuhan pada waktu itu Eli menerimanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan memanggil Samuel sejak dia remaja, sedangkan Musa dipanggil Tuhan pada umur 80 tahun? Ini adalah keunikan pimpinan Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi. Jadi tidak ada keharusan bahwa yang melayani Tuhan itu harus sudah berumur dewasa. Kita semua dipanggil untuk melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dan ketika kita melayani bukan karena kita mampu, bukan karena kita sudah memiliki pengalaman yang banyak, atau kita memiliki keahlian tertentu. Mungkin ada orang yang berpikir bahwa panggilan Tuhan adalah ketika seorang menjadi pendeta atau menjadi misionaris. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya panggilan Tuhan itu tidak diberikan eksklusif hanya kepada orang-orang yang menjadi pendeta atau misionaris, melainkan kepada kita semua pengikut-pengikut Tuhan. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita untuk melayani Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Saudara, saya memiliki panggilan dari Tuhan, saudara pun memiliki panggilan dari Tuhan, dan kita semua memiliki panggilan dari Tuhan.
Kita hidup di tengah-tengah dunia ini bukan hanya sekedar hidup untuk melakukan segala kegiatan yang sia-sia, atau bukan hanya untuk belajar dari SD sampai kuliah, bukan hanya untuk mencari uang hingga kita berusia lansia dan menikmati hari-hari tua hingga menuju kematian. Tapi kita hidup, kita memiliki sebuah misi dari Tuhan, dan setiap orang yang memiliki panggilan, Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang luar biasa. Namun bagaimana kita merespon panggilan, itulah yang membedakan setiap kita yang bersedia atau tidak. Saudara yang terkasih, tentunya Tuhan sendiri memberikan kita kebebasan untuk memilih. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang merespon, bahkan ada juga yang menolak panggilan Tuhan dalam dirinya. Mungkin di antara kita juga ada yang seperti itu. Ada yang cepat merespon panggilan Tuhan, namun ada juga yang menolak panggilan Tuhan. Saya akan memberikan 3 contoh respon dari tokoh Alkitab yang mungkin akan membantu saya dan saudara untuk memilih bagaimana respon kita ketika dipanggil oleh Tuhan. Yang pertama, ini aku tidak mau. Saudara, Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi yang besar, untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dalam kata lain, Tuhan memberikan panggilan kepada Yunus, tetapi Yunus mengatakan, aku tidak mau. Yunus menolak panggilan Tuhan, dan akhirnya dia menerima ganjaran dari penolakannya. Baru akhirnya dia sadar. Saudara, mungkin beberapa dari kita pernah melewati hal yang sama dengan Yunus. Kita tahu bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan sesuatu, untuk melayani Dia, tetapi kita menolak untuk melakukan karena beberapa alasan. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu yang merugikan kita. Mungkin karena kita merasa Tuhan meminta kita untuk berbuat baik kepada orang yang tidak kita suka. Atau mungkin karena kita merasa tugas yang Tuhan berikan itu terlalu berat, sehingga kita serta-merta menolak. Yang kedua, ini aku, utuslah yang lain. Saudara yang terkasih, Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jawab Musa begini, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Saudara, Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengutus orang lain atau untuk mengirimkan orang lain. Mungkin juga beberapa dari kita juga pernah melakukan hal yang sama seperti Musa. Mungkin kita merasa bahwa itu tidak cocok untuk saya. Mungkin kita merasa bahwa orang lain lebih pantas, saya nggak bisa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita merasa bahwa orang lain yang lebih pantas melakukan panggilan Tuhan ini. Namun seperti yang kita baca pada ayat di atas ini, Tuhan mengatakan, Dialah yang menciptakan setiap manusia dengan setiap talentanya. Tuhan yang tahu betul siapa yang Dia pilih. Dia yang akan mengajar dan memimpin orang yang Dia pilih, sehingga orang itu cakap melakukan tugas-tugasnya. Jadi, saudara, jangan pernah merasa bahwa saya tidak cocok untuk menjalankan panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah salah memilih orang. Jika Tuhan sudah memilih, maka yakin dan percaya Dia pasti akan menyertai dan memampukan kita. Yang ketiga, ini aku, utuslah aku. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah perkataan dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulut Nabi Yesaya adalah, ini aku, utuslah aku. Saudara, Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang detail tugasnya. Dia tidak menanyakan resiko dari menjalankan tugas ini. Dia tidak menanyakan apa yang akan dia dapat, apa yang akan dia terima, apa upah yang akan dia dapatkan ketika dia berhasil menyelesaikan tugas atau misi ini. Dia juga tidak menanyakan berapa lama Tuhan tugas ini akan terus berlangsung. Yang dia tahu hanyalah satu, Tuhan telah memanggil dia dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Dia tidak peduli seberapa besar resikonya. Dia tidak peduli apa keuntungan yang dia dapat dari hasil dari melakukan perintah Tuhan atau panggilan Tuhan. Dan dia tidak peduli seberapa lama dia harus melakukan panggilan Tuhan itu. Saudara yang terkasih,
belajar dari 3 tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Yunus, yang pada awalnya dia menolak dengan tegas panggilan Tuhan. Dan yang kedua, belajar dari Musa, yang menerima panggilan Tuhan, tapi dia berkata kepada Tuhan, utuslah orang lain. Dan yang ketiga, Yesaya, dia tidak berbantah dengan Tuhan, tetapi langsung merespon panggilan Tuhan. 3 tokoh ini mungkin akan membuat kita membuka pemikiran kita ada di posisi yang mana. Apakah posisi pertama, ini aku Tuhan, aku tidak mau, ataukah di posisi kedua, ini aku Tuhan, utuslah dia, atau ini aku Tuhan, utuslah saya. Saudara, bagaimana kita dalam merespon panggilan Tuhan? Kita dapat memberikan jawaban yang tepat jika kita dekat dengan Tuhan dan kita mengenal betapa besar kasih karunia atas hidup kita. Tuhan rindu kita merespon panggilannya, dan Tuhan rindu agar kita mau melayaninya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita ingin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita persiapkan diri kita. Selain merespon panggilan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kita mau melayani Tuhan. Yang pertama yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati. Ketika kita melayani, hati kita harus terbuka terhadap segala masukan, dan kita tidak boleh memandang bahwa diri kita lebih besar daripada orang lain. Orang yang rendah hati harus terus-menerus menjaga hatinya dan harus terus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita melayani, kita harus memiliki integritas. Orang yang sudah mengerti bahwa melayani adalah karena hati dan iman, ia harus memiliki integritas. Dia harus terbuka, dia harus memiliki tanggung jawab, dan dia harus memiliki kejujuran di dalam melayani Tuhan. Yang ketiga adalah kerelaan untuk berkorban. Dalam hidup kita harus ada terobosan iman. Orang yang seperti ini tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia akan selalu siap untuk berkorban demi pekerjaan Tuhan, dan dia tidak akan memperhitungkan pengorbanannya. Ia juga akan selalu siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, ketika kita mulai belajar berhitung dengan Tuhan, kita mulai belajar menghitung pengorbanan kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan tidak akan berkenan pada pelayanan kita. Kita sudah merasakan pengorbanan Tuhan yang begitu besar, yaitu pengorbanan Tuhan di atas kayu salib melalui Yesus Kristus. Ada orang-orang yang merelakan waktunya untuk dipakai kapanpun demi pekerjaan Tuhan. Mereka adalah teladan dalam pelayanan kita. Kita juga harus seperti itu, karena kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Yang keempat, komitmen harus sepenuh hati. Semua yang kita lakukan dalam pelayanan kita, jika tanpa komitmen, maka akan sia-sia atau hancur. Tanpa komitmen, kita akan cepat mundur dari pelayanan, kita akan cepat kecewa, kita akan cepat terkontaminasi dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Saudara yang terkasih, John Piper menyatakan bahwa ketika kita sudah melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang lain itu menjadi tidak penting. Pada akhirnya, semua masalah dalam hidup menjadi tidak sebesar itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Samuel terus memegang komitmen untuk hidup melayani Tuhan, sehingga orang-orang yang melihatnya menjadi diberkati. Hati yang mau melayani Tuhan adalah hal yang terpenting. Saudara, kita melayani bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kita ingin dihargai, kita ingin dihormati dan lain sebagainya, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai pusat sentral pelayanan kita. Saudara yang terkasih, mari belajar peka akan panggilan Tuhan. Mari belajar ketika kita memiliki atau mendengar suara Tuhan, mari belajar untuk merespon panggilan Tuhan, layani Tuhan sesuai dengan talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab upah besar menanti setiap kita yang melayani Tuhan. Amin. Mari saudara,
ladang telah menguning. Siapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Tuai jiwa-jiwa agar supaya begitu banyak orang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Selamat merespon panggilan Tuhan dan selamat melayani. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua mungkin panggilan kita berbeda-beda, panggilan dalam melayani berbeda-beda, tetapi kami mau belajar merespon panggilan Tuhan untuk belajar melayani Engkau karena begitu besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk peka, Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh antusias di dalam melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, teruslah menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Jadikanlah kami pelayan-pelayan yang berkualitas di dalam Engkau Tuhan, agar supaya bangsa-bangsa mengenal Engkau Tuhan, banyak jiwa diselamatkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, memiliki kualitas agar kita boleh menjadi pelayan-pelayan yang layak dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Jadi berkat, jangan lupa turuti anjuran pemerintah untuk kita tetap melakukan prokes, jaga kesehatan kita, jaga imun kita, dan jangan lupa like, subscribe, share renungan saya agar saya juga semakin giat dan semakin semangat menyiapkan renungan-renungan pagi buat saudara sekalian. Tuhan Yesus selalu melindungi, menjaga, dan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.